Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Misteri Alam Lain. Kali ini saya akan coba sharing perihal macam-macam duduk saat meditasi atau zikir yang pernah saya lakukan. Ada 6 posisi saat meditasi atau zikir. Yang pertama yaitu posisi duduk standar. Mungkin Anda ini sudah paham perihal ini, di mana posisi duduk dengan kaki sila dan telapak tangan tertutup di atas kaki. Fungsi duduk ini dalam meditasi biasanya saya lakukan untuk zikir yang biasa dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, tujuan ini juga berfungsi untuk relaksasi, untuk perenungan atau introspeksi diri, dan sangat efektif pula bila digunakan untuk raga sukma atau projection, karena dengan posisi duduk seperti ini bisa bertahan lama, bisa minimal setengah jam atau 1 jam, maka akan sangat efektif bila digunakan untuk raga sukma atau astral projection dan melakukan scan atau penerawangan, karena yaitu kelebihannya bisa duduk dengan posisi ini bisa bertahan lama. Posisi yang kedua yaitu seperti posisi yang pertama, hanya saja bedanya ini telapak tangan terbuka di atas kaki. Kalau yang tadi sebelumnya telapak tangan ke arah bawah atau tertutup. Nah, fungsi atau kegunaan posisi seperti ini biasanya saya gunakan untuk zikir biasa namun dengan jumlah tertentu. Misalnya zikir 1000 kali atau berapalah, mungkin dengan bilangan tertentu. Nah, jari tangan bisa digunakan sebagai alat hitungan atau juga bisa menggunakan tasbih. Nah, mungkin zaman sekarang bisa dibantu dengan metode tasbih digital. Nah, bisa pula digunakan untuk relaksasi, untuk self healing atau kesehatan, karena di zikir model seperti ini semacam bisa dengan memvisualisasikan mengalirkan energi dari yang terpusat dari tengah hati kita fokuskan untuk dialirkan ke bagian-bagian yang dianggap atau berpotensi mengalami sakit atau kurang fit. Nah, satu sisi ini juga efektif untuk olah napas, tapi harus bedain ya, bukan zikir tahan napas. Jadi olah napasnya maksudnya energinya dengan mau tarik napas yang santai, buang, hirup santai, nah seperti itu aja, yang sifatnya untuk membantu kelancaran peredaran darah aja. Bisa pula sesekali ini bisa digunakan untuk penarikan energi alam, misalnya energi bumi atau tumbuh-tumbuhan, karena dengan posisi yang telapak terbuka ini bisa mengisyaratkan atau mensimboliskan bahwasanya energi dari sekitar itu ditarik, bisa masuk lewat telapak tangan. Walaupun mungkin secara teoritis kelihatan secara filosofi bahwasanya atau simbolis aja bahwasanya energi masuk ke tangan, namun prakteknya atau aktualnya bila bisa dilihat secara batin, memang ada energi itu mengalir lewat aliran tangan tersebut. Mungkin bagi yang pelaku zikir yang menarik energi bulan, energi matahari dan alam sekitarnya, mungkin bisa merasakan apa yang saya maksud ini. Namun sebaiknya bila mana akan melakukan penarikan energi alam harus dilakukan
proteksi terlebih dahulu, karena tidak menutup kemungkinan akan ada energi-energi negatif yang ikut akan kesedot juga, akan tertarik juga, yaitu mungkin dari sosok-sosok negatif atau ada energi-energi sihir yang kemudian di sekitar kita sedang berseliweran. Sangat efektif pula ini bila dilakukan di alam terbuka, ya misalnya taman, karena bisa ditunjang dengan suasana alam yang santai, enak, hening dan udara yang segar, sangat efektif untuk self healing atau kesehatan dan relaksasi. Adapun untuk posisi duduk yang ketiga ini yaitu duduk dengan tangan tertutup di depan dada. Posisi ini digunakan atau biasanya saya gunakan untuk membangkitkan medan energi dari dalam tubuh. Mungkin bagi yang pernah mempelajari ilmu fisika mengenal teori ini, yaitu kepalan tangan kanan, ya, di mana kepalan jari-jari ini menunjukkan medan magnet dan arah biru ini atau ibu jari ini menunjukkan aliran listrik atau energi yang keluar efek daripada perputaran energi ini. Nah, ini juga senada atau seirama dengan pola yang ada di Mekah, di mana para haji mengelilingi Ka'bah arah berlawanan jarum jam yang membentuk putaran seperti jari-jari tangan kanan kita, di mana dan energi ini akan membumbung atau naik ke atas. Nah, dasar-dasar seperti ini, teori seperti ini digunakan untuk meditasi seperti ini. Dalam prakteknya akan terasa energi benar-benar mengalir berpindah di antara tangan ini dan sangat kuat sekali. Akan tetapi karena energinya sangat kuat sekali, ini ada catatan tersendiri ya, bila mana mau dipraktekkan harus di bawah pengawasan ahlinya jika ingin dipraktekkan, ya, terutama bagi yang berkodam, karena tidak menutup kemungkinan jika kodam Anda yang ada dalam tubuh Anda atau energi Anda sebelumnya yang ada di tubuh Anda tidak sinkron atau kontradiktif dengan energi tubuh yang hasil pola meditasi ini, maka akan menimbulkan reaksi tersendiri, tidak menutup kemungkinan akan di luar kendali, bergerak-gerak misalnya ilmu yang punya ilmu macan dan sebagainya akan bergerak meraung-raung seperti macan, bergerak-gerak seperti macan, dan tidak menutup kemungkinan akan pingsan. Fungsi lain daripada posisi duduk ini yaitu biasanya digunakan untuk mengeluarkan energi negatif. Bila mana kita dirasa di diri kita ada energi yang negatif dengan pola seperti ini, maka energi itu negatif akan ikut kedorong ke atas dan terbuang. Maka bisa pula digunakan untuk self healing atau kesehatan, karena ini juga membantu proses pelancaran peredaran darah. Posisi ini harus tegak lurus, ya, badan harus diusahakan tegak lurus 90 derajat dengan posisi bumi, sehingga akan benar-benar membentuk seperti pola jari tangan seperti ini. Nah, di sisi lain, posisi duduk ini biasanya saya gunakan untuk menyatu dengan perputaran energi semesta, yaitu dengan cara kita menghadap kiblat atau ke Ka'bah, maka akan bersatu dengan energi putaran semesta ini, sehingga kita ikut menyatu dalam sinkronisasi putaran energi yang berpola seperti di Ka'bah. Nah, di sisi lain, fungsi ini, efek dari energi ini lama-lama bisa membentuk suatu energi proteksi seperti kubah. Dalam pengalaman saya, energi kubah ini seperti akan menutupin dan berbentuk warna kuning keemasan, dan sangat efektif sekali
untuk menahan serangan-serangan gaib dari luar. Bahkan sampai bisa terdengar seperti suara ledakan atau petasan bila mana ada serangan dari luar, namun kita akan aman-aman saja. Tentunya dengan izin Allah semata. Posisi yang keempat, ini posisi duduk bersimpuh. Kaki tidak bersila tapi bersimpuh ya. Duduk seperti ini fungsinya sangat efektif jika untuk meditasi gerak. Nah, tentunya saya anggap Anda sudah paham apa itu meditasi gerak ya. Dan sangat efektif bila mana digunakan untuk recovery klien yang ada di hadapan kita. Misal di sini ada orang yang mungkin akan dibersihkan atau akan di recovery, maka dengan duduk seperti ini akan sangat efektif karena mudah dalam terjadi perpindahan atau pergerakan atau terjadi langsung ada meditasi gerak dengan sendirinya. Dan sangat efektif pula jika untuk pertarungan gaib, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Hanya saja kelemahannya ini, jika terlalu lama, maka kaki bisa mudah terasa semutan atau pegal ya, karena duduk seperti ini, apalagi jika tidak terbiasa. Posisi kelima hampir sama seperti posisi keempat, yaitu duduk bersimpuh. Hanya saja ini kedua tangannya diluruskan ke depan. Dulu ini fungsi duduk seperti ini sebenarnya untuk melatih, atau untuk pada saat itu awal-awal, yaitu untuk melatih meditasi gerak untuk pemula. Sehingga bila mana tangan ini terjadi gerak sendiri, maka itulah awal mula bisa merasakan apa yang disebut disebut meditasi gerak. Nah, fungsi yang lainnya itu juga untuk melatih merasakan energi pada objek target, misalnya benda atau orang. Dengan tangan telapak seperti ini, semisal di sini kita latihan ada di badan klien atau di benda sini, melatih juga untuk merasakan apakah ada energi-energi tertentu, misalnya energi negatif. Dan posisi yang keenam ini seperti tahiyat akhir, hanya saja posisinya dibalik. Jadi pada saat tahiyat akhir, seperti saat sholat, hanya saja posisinya dibalik. Posisi pantat di sebelah kanan dan kepala ditundukkan condong ke kiri lurus dengan hati. Jadi ini posisinya dibalik ke sebelah kiri, dan ini diluruskan kepala tegak lurus dengan hati. Fungsi daripada duduk seperti ini yaitu semata-mata biasanya untuk mendekatkan antara pikiran dan hati nurani, yaitu hati yang berposisi di dada sebelah kiri. Fungsinya yang lain yaitu untuk melunakkan hati dan pembersihan diri, ini biar nggak keras untuk lupa, atau biar mudah kita itu mudah zikir. Karena dengan secara teori atau secara filosofi bahwasanya hati itu akan dihantam terus dengan energi zikir, sehingga barangkali ada energi negatif yang menutupin hati kita, maka akan mudah terbuka. Ini fungsi yang lainnya yaitu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biasanya ini untuk zikir-zikir orang-orang torekoh dengan zikir yang jumlah yang banyak ya. Kelemahannya ini jika belum terbiasa maka akan sangat mudah pegel, terutama pada bagian kepala sama kaki dan pinggang ini ya. Tapi mungkin bagi orang-orang yang udah ahli torekoh, yang udah zikir ribuan, mungkin akan menjadi hal-hal yang biasa dan santai dan menikmati. Nah, namun posisi duduk itu hanya sifatnya penunjang meditasi atau zikir saja. Karena hakikat meditasi yang sesungguhnya yaitu kita tetap tenang
Dan selalu ingat dan bersama akan Tuhannya walaupun dalam keadaan ramai, sepi, sendirian, berdiri, duduk, tiduran, bahkan dalam kondisi tidur kita sebaiknya meditasi atau zikir. Bagaimana teorinya meditasi dalam posisi tidur? Semoga di lain waktu kita bisa membahasnya lebih detail. Demikian pembahasan singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya mungkin Anda lebih ahli dan lebih paham. Bila mana ada kurang-kurangnya, ya saya mohon maaf, tidak ada maksud menggurui, hanya sifatnya sharing. Bila mana ada mau tambah-tambahan atau koreksi, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.